Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Analisa Politik. Pemirsa, mungkin kalian semuanya masih ingat dengan dinamika politik yang ya sepertinya baru berakhir ya. Soal masa jabatan diperpanjang, terus kemudian soal masa jabatan diperpanjang, terus soal 3 periode, dan lain-lain lah, beragam atraksi yang itu dilakukan oleh pendukung Pak Jokowi yang menginginkan Pak Jokowi masa jabatannya diperpanjang dengan berbagai alasan. Dunia tidak stabil, ekonomi terserah lah. Alasan apa aja yang jelas itu menyalahi perundang-undangan yang sudah mengatur bahwa presiden 2 periode dan masa jabatannya 5 tahun per 1 periode. Sudah jelas dan tegas. Kalau kemudian ada orang yang melakukan mendorong ya untuk 3 periode dan kemudian penundaan pemilu, ya ini sudah langkah-langkah mereka yang ingin merusak demokrasi yang sudah dibangun sejak reformasi 98. Lah, kali ini saya akan membahas sosok Presiden Pak Jokowi. Dan sampai hari ini setelah isu itu mulai redup, Pak Jokowi masih menjadi menjadi pusat perhatian kira-kira. Karena kenapa? Ya banyak orang yang menyoroti bagaimana sikap Pak Jokowi yang kayaknya bakalan tidak netral ya kalau melihat bahasa yang disampaikan ke media, bahwa Pak Jokowi ini bakalan cawe-cawe di Pilpres mendatang. Dan dia menunjukkan gestur itu dengan ya bertemu relawannya, bahwa dia mengendorse capres yaitu yang pekerja keras berambut putih dan keriput. Di lain sisi dia juga sering mengajak Pak Prabowo kemana-mana. Dan ini menunjukkan bahwa Jokowi ini ingin turut terlibat dan dia ingin mengatur, dan dia ingin memastikan benar-benar bahwa penerusnya bakal meneruskan programnya. Ada yang beranggapan demikian. Tapi kalau saya melihatnya bahwa Pak Jokowi ini bukan mempersoalkan siapa yang akan meneruskan legasinya, tapi lebih kepada siapa yang akan mengurus anaknya, yaitu Gibran Rakabuming, kemudian menantunya yaitu Bobi Nasution ya, yang sekarang masih di jabatan sebagai kepala daerah. Kalau Pak Jokowi dia sudah tidak bisa menjabat lagi presiden, paling tidak dia harus punya orang yang nantinya bakal mendukung anaknya dan menantunya untuk karir politik berikutnya. Kita tahu bahwa dulu Gibran ini melawan calon independen ya. Ya, saya membacanya di Tirto itu ada dugaan bahwa ini sudah disetting sedemikian rupa sehingga hampir semua partai politik yang mendukung Gibran. Yang lainnya makanya si calon ini dia berangkat independen. Bayangkan seandainya kemudian Gibran melawan melawan Khofifah gitu misalkan, perebutan Bu Wali Kota Solo gitu, yang jelas-jelas misalkan Khofifah punya basis massa, sementara Gibran pemain baru, terus kemudian partainya berimbang lah, didukung oleh 55 partai. Saya rasa Gibran juga bakalan kesulitan. Tapi karena memang pada waktu itu orang tuanya yaitu Pak Jokowi punya posisi penting, nomor 1 di Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia, makanya kemudian itu menjadi mudah bagi Gibran untuk berada di posisi kepala daerah. Tapi kita lihat nanti bagaimana kemudian seandainya Pak Jokowi ini sudah tidak lagi menjadi orang nomor 1, apakah Gibran masih kuat, punya kekuatan untuk bertarung di pilkada selanjutnya.
Dan masa Pak Jokowi ini sepertinya sudah tinggal beberapa bulan lagi, dan ya orang bakal melupakannya lah. Mungkin hanya sekedar mengingatnya sebagai presiden yang pernah punya jasa besar dengan memajukan Indonesia sedemikian rupa. Tapi tinggal beberapa bulan lagi, publik tidak akan membicarakan namanya. Sebab tanggal 19 Oktober itu sudah masa pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU. Otomatis publik itu tidak akan membicarakan Pak Jokowi. Semisal 3 nama ini yang maju sebagai Capres, Ganjar, Prabowo, dan kemudian Anies Baswedan, maka publik akan membicarakan ketiga sosok ini. Tidak akan lagi fokus kepada Pak Jokowi untuk melakukan apa terserahlah. Mau jungkir balik soal IKN, mau kerjasama dengan ini, yang jelas masyarakat sedang berpesta. Lah dari sana mungkin misalkan hasil survei atas kesukaan Pak Jokowi kepada masing-masing capres ya rendah semua mungkin ya, karena tidak fokus kepada Pak Jokowi. Kalaupun sebelumnya Pak Jokowi punya elektabilitas misalkan sampai 80% katanya. Jadi kalau ada orang 10 itu 8 orang itu suka dan menjadi fans berat Pak Jokowi. Padahal saya lihat rekan-rekan saya dari misalkan ada 10 orang yang duduk bersama, ya hampir semuanya itu pengen mengkritik Pak Jokowi. Saya rasa hasil surveinya mungkin ya perlu diotak-atik lagi ya. Kenapa kemudian bisa muncul angka yang sedemikian besar sampai 80%. Saya rasa ini sudah konyol. Nah, ini momen-momen masa sekian bulan ini, 2 bulanan lah ya, sampai capres pendaftaran ini oleh Pak Jokowi harus benar-benar dimanfaatkan. Salah satunya mungkin dengan memberikan dukungan kepada 2 sosok ya yang selama ini banyak beredar, yaitu mendukung Ganjar dan juga mendukung Pak Prabowo. Mendukung 2 inilah. Ini memantapkan seandainya kedua capres ini terpilih salah satunya, maka paling tidak Pak Jokowi punya seseorang yang dia berada di kekuasaan yang akan nantinya menjadi pendorong atau orang yang bakalan membackup penuh terhadap putranya dan menantunya ketika kembali berlaga di pilkada. Kira-kira demikian. Kalau orang menganggapnya itu meneruskan legasi, saya rasa meneruskan legasi dan kemudian kepentingan untuk anak dan menantunya itu ya 20-80%. 80% lebih kepada anak dan menantunya, 20% itu soal IKN dan program-programnya. Kira-kira demikian. Ya tinggal berapa bulan lagi lah Pak Jokowi bakalan ya tidak lagi menjadi pembicaraan atau tidak lagi heboh sekarang. Mungkin di podcast itu orang tidak akan membaca lagi bagaimana keberpihakan Pak Jokowi atau Pak Jokowi mendukung siapa, tapi lebih kepada bagaimana gerakan dari masing-masing capres. Mungkin isu yang bakalan banyak dibahas di podcast kira-kira demikian. Karena kalau saya melihat podcast itu lebih banyak membahas isu-isu yang sedang tren, sedang viral ya. Kalau kemudian Pak Jokowi sudah tidak lagi dibicarakan, ya kemungkinan besar ya publik juga akan lebih memilih membahas lainnya ya daripada bahas Pak Jokowi. Makanya ya sudah seharusnya Pak Jokowi hari ini dia bisa memainkan perannya dengan sebaik mungkin. Kalau bisa bahasa Inggrisnya itu Almen Jokowi. Jadi semua capres itu Pak Jokowi, kira-kira demikian. Kalau memang tidak menginginkan di posisi kalah.
Jadi semuanya adalah capresnya Pak Jokowi. Jadi ya untuk ke depan aman lah untuk Mas Gibran ataupun Mas Kaisang ingin nyalon wali kota Depok, Mas Bobi pengen nyalon lagi ya. Jadi kepala daerah mana itu? Medan. Ya bagaimana menurut teman-teman? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.